Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Suryadana dengan NIM 24037. Di sini saya akan mengolah data kembali dari hasil analisis review artikel yang menggunakan analisis korespondensi dengan judul artikel yakni pola kecenderungan penyakit menular terhadap topografi kabupaten kota di Jawa Timur menggunakan analisis korespondensi. Nah, di sini sudah ada data yang ditabulasi seperti ini, tabel kontingensi. Nah, selanjutnya di sini saya akan pindahkan ke Excel untuk data tersebut. Nah, di sini saya sudah memindahkan data tersebut ke dalam Excel. Lalu saya membuat tabel seperti ini untuk dimasukkan ke dalam SPSS. Kita copy saja, lalu Ctrl C, dan kita ke SPSS nya, lalu klik kanan, lalu paste white variable name. Nah, setelah itu kita ke variable view. Untuk di kolom measure ini kita ubah menjadi nominal, penyakit juga nominal, dan jumlah itu kita ubah ke scale. Selanjutnya pada value kita ubah untuk wilayah itu satu, itu kita klik label itu berikan keterangan dataran rendah. Klik add. Untuk nomor 2 dataran sedang. Untuk yang ketiga itu ada dataran tinggi. Lalu klik OK. Nah, untuk yang penyakitnya kita juga ubah. Untuk yang pertama itu ada penyakit malaria. Yang kedua ada penyakit TBC. Yang ketiga itu ada penyakit pneumonia. Lalu yang keempat itu ada penyakit kusta. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita ke data view, klik pada menu data, lalu klik white cache. Nah, setelah itu kita klik pada jumlah. Nah, di sini kan tidak bisa dipindahkan karena di white cache by ini belum diaktifkan. Kita klik saja, lalu kita pindahkan jumlah ke frekuensi variabel. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke data awal, klik analyze, lalu klik dimension reduction, lalu correspondent analysis. Nah, di sini untuk wilayah kita masukkan ke row, dan penyakit itu kita masukkan ke kolom. Nah, setelah itu untuk di define range-nya itu untuk wilayah itu kita isi minimum value-nya itu 1 dan maksimum value-nya itu 3 karena ada 3 seperti dataran rendah, sedang, dan dataran tinggi. Kita klik update lalu continue. Dan untuk di penyakit kita minimum value-nya itu ada 1 dan maksimum value-nya itu ada 4 karena ada 4 penyakit yang tertera di variable tersebut. Kita klik continue. Setelah itu kita klik model. Di sini pastikan itu angka 2, klik Chi-square, lalu row and column removed, udah dicentang semuanya, lalu klik continue. Di statistik kita klik korrespondensi overview seperti yang ada di video, lalu centang row point dan kolom profile, row profile dan kolom profile. Kita klik continue, dan yang terakhir itu ada plot. Nah, untuk plot ini kita centang juga di row point dan kolom point, lalu kita klik continue. Dan sehingga sudah semuanya di edit, lalu kita klik OK. Nah, inilah output dari data yang kita olah dari hasil review artikel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Suryadana dengan NIM 24_037.
Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel dengan judul Pola Kecenderungan Penyakit Menular terhadap topografi di kabupaten atau kota di Jawa Timur menggunakan analisis korespondensi. Nah, untuk artikel ini dilatar belakangi dengan penyakit menular seperti malaria, TBC, dan pneumonia kusta masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Malaria bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk, dan untuk pneumonia umumnya disebabkan oleh virus atau bakteri. Sedangkan pada penyakit kusta terutama muncul di daerah dengan kebersihan yang kotor ataupun sanitasi yang buruk. Penyebaran penyakit menular dipengaruhi oleh faktor yang pertama itu ada faktor lingkungan, kepadatan permukiman, kesehatan lingkungan, dan penggunaan lahan, serta kondisi pada topografi. Pada ketinggian di wilayah juga mempengaruhi kelembapan, yang mana dapat berhubungan dengan viabilitas mikroorganisme. Nah, selanjutnya ada alasan penggunaan analisis korespondensi. Yang pertama, menggambarkan hubungan antar kategori yang dapat menyajikan antara dua variabel dalam bentuk tabel kontingensi melalui peta korespondensi. Lalu alasan yang kedua, karena data yang didapat merupakan data yang bersifat kategori, bukan numerik, sehingga dalam analisis ini cocok untuk menggunakan analisis korespondensi. Lalu di metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa rekapitulasi data kasus penyakit menular di Jawa Timur sejak 2021 yang berasal dari 38 wilayah di Kabupaten Jawa Timur. Data ini dikategorikan berdasarkan topografi wilayah. Yang pertama ada dataran rendah, sedang, dan tinggi, dan jenis penyakit menular seperti malaria, TBC, pneumonia, dan penyakit kusta. Lalu ini merupakan variabel X dan Y-nya. Untuk variabel X1 dataran rendah, X2 dataran sedang, X3 dan dataran tinggi. Untuk variabel Y-nya itu ada Y1 itu malaria, Y2 ada TBC, Y3 pneumonia, dan Y4 itu ada penyakit kusta. Lalu ini tabel kontingensi yang ada di artikel tersebut. Dengan dataran rendah penyakit malaria itu 610 dan sekian sampai totalnya itu ada 19.259. Lanjut, ini merupakan interpretasi data yang diolah kembali menggunakan SPSS. Pada novel dataran rendah biasanya sering terkena penyakit TBC dengan angka 0,820. Lalu untuk di wilayah dataran tinggi itu sering terkena dengan penyakit TBC juga, dan untuk di dataran tinggi sering terkena di penyakit TBC. Nah, untuk di kolom profil dengan penyakit malaria itu sering ditemukan di daerah di dataran rendah, lalu yang kedua di dataran sedang, dan yang ketiga itu dataran tinggi. Untuk di penyakit TBC lebih banyak ditemukan di daerah dataran sedang dengan angka 0,441, lalu yang kedua di dataran rendah 0,357, dan untuk di yang ketiga itu ada di dataran tinggi di 0,202. Untuk penyakit pneumonia itu lebih banyak ditemukan di daerah dataran rendah dengan angka 0,474, lalu yang kedua dataran sedang dan dataran tinggi. Dan untuk penyakit kusta itu biasanya lebih banyak ditemukan di daerah dataran rendah dengan angka 0,699, lalu yang kedua dataran sedang, dan yang terakhir itu ada di dataran tinggi. Nah, untuk di tabel summary dapat diketahui pada dimension 1 nilai singular 0,217 dengan inersia 0,47. Pada dimension 1 terlihat bahwa di probability of inertia ini memiliki angka di 0,860, dan dimension 2 0,140, yang mana ini yang dipakai hanya di dimension 1, yang mana angka di 0,860 ini lebih besar dibandingkan 0,2, maka yang dipakai hanya di dimension 1. Kenapa dimension 2 tidak dipakai? Karena itu angkanya itu lebih kecil dari 0,2. Untuk G-square sekian, dan untuk nilai signifikansinya itu 0,000, yang mana itu lebih kecil
dari 0,05 atau 5% hingga dapat dikatakan valid secara statistika. Dan untuk selanjutnya yakni tabel overview raw point, yang mana dataran rendah dengan nilai impas itu 0,419, dimensi 1 0,828, yang mana pada dimensi ini sangat berkontribusi pada dimensi 1 dengan nilai kontribusi itu dengan angka 0,540, yang artinya dataran rendah itu memiliki asosiasi yang cukup kuat dengan penyakit tertentu. Dan untuk dataran sedang dengan dimensi 1 itu minus 0,272, dengan dimensi 2 itu minus 0,315, yang mana pada dimensi ini relatif netral, kontribusi ke dimensi 1 itu cukup kecil. Dan di dataran tinggi itu di dimensi 1 itu minus 0,626, dan dimensi 2 itu 0,494, yang mana pada dimensi ini pada dataran tinggi itu berlawanan dengan dataran rendah, kuat dalam membentuk dimensi 1 dan 2. Lalu untuk kesimpulannya pada overview raw point ini, dataran rendah dan dataran tinggi itu merupakan wilayah yang paling menentukan perbedaan penyakit, sedangkan dataran sedang lebih di tengah-tengah ataupun netral. Nah, pada di tabel overview column point dengan penyakit malaria dimensi 1 itu dengan nilai minus 2,48, dengan dimensi 2 itu 0,945, itu jauh di sisi negatif dimensi 1, dengan artinya itu malaria itu kuat dengan terasosiasi dengan kondisi tertentu, kemungkinan besar di dataran rendah karena penyakit malaria identik dengan daerah lembab dan juga rendah. Untuk di TBC dimensi 1 itu 2, tersebut. Dan untuk penyakit TBC pneumonia kusta kurang lebih sama untuk interpretasinya, yang mana dapat disimpulkan bahwa penyakit malaria dan pneumonia itu cenderung terkait dengan dataran rendah, dan untuk TBC dan kusta itu lebih terkait dengan dataran tinggi, dan yang terakhir dataran sedang posisinya itu di tengah, tidak terlalu khas terhadap penyakit tertentu. Dan ini merupakan interpretasi tabel pada grafik yang dihasilkan oleh SPSS, yang dimana pada lingkaran biru ini merupakan penyakit dan lingkaran merah itu merupakan dataran rendah. Nah, di sini di dataran rendah sering dijumpai dengan penyakit TBC dan pneumonia karena berdekatan seperti ini dapat dilingkari. Dan untuk di dataran tinggi dapat ditemukan penyakit malaria di dataran tinggi, dan untuk di dataran rendah misalnya itu di penyakit pneumonia, bisa juga di penyakit kusta, seperti itu. Lanjut untuk di kelebihan pada artikel ini, artikel ini menggunakan metode analisis yang tepat, yang mana pada artikel ini menggunakan metode analisis korespondensi, yang dimana dalam metode tersebut dapat membandingkan atau menghubungkan antara dua variabel atau lebih, sehingga dapat mengetahui hubungan antara dua variabel tersebut. Serta pada artikel ini menggunakan uji chi-square, yang mana dapat dilihat signifikansinya atau tidaknya, atau data dan juga data yang banyak 38 wilayah yang cukup komprehensif untuk menggunakan metode analisis yang tersebut untuk mengetahui penyakit-penyakit yang ada di 38 wilayah tersebut. Dan yang terakhir itu menyajikan tabel kontingensi untuk memudahkan merekapitulasi data penyakit di dataran rendah, sedang, dan juga tinggi. Untuk kekurangan pada artikel ini keterbatasan analisis, yang mana hanya melibatkan dua variabel, yang mana variabel topografi wilayah dan juga penyakit, tidak menambahkan variabel seperti makanan, iklim, cuaca, dan lain-lain. Padahal variabel tersebut juga penting terhadap tertimbulnya suatu penyakit. Yang kedua itu kurang penjelasan interpretasi, kurangnya penjelasan interpretasi pada tabel-tabel di artikel tersebut, sehingga para pembaca itu sedikit kebingungan untuk memahami tabel-tabel yang ada di artikel tersebut. Lalu yang dapat dipelajari dari artikel ini, yang pertama itu
ternyata analisis korespondensi yang dapat membantu hubungan antar dua variabel. Dan juga faktor geografis juga dapat menjadi distribusi penyaluran penyakit menular. Yang untuk saran untuk artikel ini dapat menambah variabel lain dan juga interpretasinya yang lengkap. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.